Masih di segmen cerita lingkungan dan cinta lingkungan ini banyak caranya. Salah satunya dengan diet kantong plastik. Ya, plastik ini memang bahaya sekali bagi lingkungan, Rahma. Betul. Dan plastik baru bisa hancur 200 hingga 400 tahun. Karena sulit hancur, inilah beberapa negara sudah mulai mengurangi pemakaian plastik, termasuk kantong plastik. Iya, dan tahu nggak sih Zendi, ternyata negara kita ini termasuk dalam negara terbesar pemakai kantong plastik. Setiap orang itu pakai 700 lembar plastik dan setiap tahun 100 miliar plastik itu dipakai dan dibuang. Menyedihkan Zendi ya. Nah, liputannya sekaligus mengakhiri Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayunindya. Dan saya Zendi Zain, terima kasih dan Selamat beraktivitas. Pemakaian kantong plastik hampir tidak dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari manusia. Kantong plastik biasanya digunakan untuk membawa barang dan dipakai untuk berbagai jenis kemasan, termasuk makanan dan minuman. Tetapi tahukah kita akan bahaya yang mengintai saat menggunakan benda tipis tersebut? Saat ini, beberapa negara di dunia melarang penggunaan kantong plastik. Sebut saja Cina, Australia, Prancis, Jerman, Filipina, dan Singapura. Alasannya, karena plastik sangat sulit hancur secara alami, juga sulit didaur ulang. Setiap sampah plastik yang kita buang baru akan hancur setelah 200 tahun sampai 400 tahun kemudian. Dan plastik akan lebih berbahaya saat kita membakarnya. Zat-zat beracun dari plastik yang kita bakar akan tercampur dengan udara yang kita hirup dan menyebabkan polusi udara. Zat-zat beracun ini juga dapat melemahkan imunitas tubuh dan memicu timbulnya penyakit kanker. Mirisnya, bahaya itu kurang diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, sampai saat ini ternyata negara tercinta kita terus masuk ke dalam deretan negara terbesar dalam penggunaan kantong plastik. Setiap individu bisa menggunakan 700 lembar plastik dan per tahunnya 100 miliar kantong plastik digunakan kemudian dibuang. Hal ini menggerakkan Green Nation Indonesia untuk membuat gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tujuannya mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan masyarakat Indonesia di keseharian mereka. Yang paling besar kan program yang sedang kami laksanakan adalah diet kantong plastik. Kantong plastik ini kan di mana-mana dapat gratis, terus masyarakat terbiasa mendapatkannya kemudian nyampah. Nah, saya menawarkan solusi waktu itu adalah tas yang bisa dilipat jadi kecil, mudah dibawa supaya orang nggak pakai kantong plastik. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik juga rutin mengadakan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik, baik melalui media sosial maupun kampanye turun ke jalan, seperti yang sudah mereka lakukan saat Car Free Day di Bundaran HI, Pantai Losari, Bali, dan di beberapa kota besar lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara langsung akan bahaya penggunaan kantong plastik dan mulai beralih menggunakan reusable bag yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, petisi Pay for Plastic pun diadakan untuk kembali memberikan kampanye penyadaran kepada publik untuk lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik. Selama 1 tahun petisi ini diadakan, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik berhasil mengurangi penggunaan 8 juta lembar kantong plastik di Indonesia. Saya lihat sebenarnya semua masyarakat dan semua orang sudah tahu bahwasanya lingkungan kita ini bermasalah. Sampah, hujan sedikit, banjir, semuanya sudah tahu tentang hal itu. Tapi concern terbesar saya justru ke manusianya. Yang menyebabkan masalah lingkungan itu terjadi ini ya karena ada manusianya, manusia yang perilakunya tidak ramah lingkungan. Jadi concern terbesar saya justru kepada bagaimana kami membantu masyarakat lebih memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Sekarang ini, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik juga sudah mulai membuat pendekatan dengan pemerintah untuk mendukung setiap kegiatan kampanye mereka.
ke pemerintah, kita sudah berhasil bertemu dengan Wakil Gubernur Pak Ahok untuk mendorong mereka membuat surat edaran saat Jakarta Great Sale bulan lalu. Penggunaan reusable bag saat ini juga didukung oleh retailer supermarket yang sekarang menjalin kerjasama dengan Greeneration Indonesia untuk membuat reusable bag dengan logo perusahaan mereka. Dan kini sudah ada 15.000 reusable bag yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menggunakan reusable bag buatan Greeneration Indonesia, Rahyang juga mengajari kita cara membuat reusable bag. Ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi kantong plastik. Kita bisa membuat sendiri di rumah dengan hanya bermodalkan kaos bekas dan juga gunting. Dan cara membuatnya gampang sekali, kita hanya tinggal menggunting bagian leher dan lengan, dan nanti kita akan mengikatnya di bagian bawah. Ya. Selanjutnya kita menggunting bagian bawah dengan cara menggunting vertikal. Kita ikatkan pasangannya depan dan belakang supaya diikat mati supaya tidak bolong bagian belakang. Pengganti kantong plastik dari kaos. Well, I found out about her. Her name's Mississippi Isabel. To look at. Mengubah kebiasaan memang sulit, tetapi semua itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicoba. Abandoned my life for this girl. I rode her on my bicycle. Satu langkah kecil yang dilakukan oleh banyak orang akan berarti nilainya. Jadi, siapkah kita memulai kehidupan yang lebih peduli lingkungan?